Perkataan kita itu adalah ibadah kita. Perkataan kita itu berbicara sikap hati kita. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Baik, salam Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya yakin di pagi ini yang indah ini kita akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Kita akan berpuji kepada Tuhan bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Haleluya. Amen. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terkatakan lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang esa, kami sungguh berterima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau beri kami kekuatan baru, kesehatan, kehidupan yang baru, sukacita yang baru. Gak boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan ibadah ini, Miracle Morning Tuhan. Biarlah Kau melawat jamah mereka di mana mereka berada Tuhan. Terpujilah Tuhan dan pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi umat-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya percaya di pagi hari yang indah ini, ibadah Miracle Morning, mujizat di pagi hari, saudara yang mendengarkannya, baik yang di tempat ini, yang di mana saudara berada, saudara pasti diberkati. Mari katakan dengan mulut kita masing-masing, saya diberkati. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya kasih firman Tuhan pada pagi ini dari Amsal 18 ayat 20 sampai ayat 21, hanya 2 ayat saja. Dan saya akan bacakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau HP, silakan dibuka. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini saya berikan temanya, kata-katamu menentukan hidupmu. Dalam 2 sesi sebelumnya saya sudah sampaikan, yang tema pertama itu pertolongan Tuhan tergantung sikap kita.
Yang kedua, saya sampaikan ibadahmu kunci kemenanganmu. Dan hari ini kata-katamu menentukan hidupmu. Apakah tema hari ini bertentangan dengan dua tema yang saya sampaikan? Jelas tidak. Karena apa? Perkataan kita itu adalah ibadah kita. Perkataan kita itu berbicara sikap hati kita. Saudara kasih Tuhan, kita tahu Salomo anaknya Daud dari istrinya Batsheba. Dan Nabi Nathan menyebutnya juga Yedijah, yang artinya kekasih Allah. Biarlah kita menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Amin. Saudara yang mendengarkannya dan kita di sini, dikatakan Nabi Nathan mengatakan bahwa Salomo itu Yedijah atau kekasih Allah, orang yang paling berhikmat. Sampai Ratu Sheba dari negeri Sheba ingin melihat dan menguji hikmatnya Salomo. Dia penasaran dengan hikmat Salomo. Dia datang dari negerinya menjumpai Salomo untuk menguji dan melihat hikmatnya Salomo. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana Salomo, dia punya kekayaan dan begitu melimpahnya. Kalau saya pribadi mengatakan Salomo orang terkaya di dunia pada waktu itu. Kita bisa lihat kekayaannya dalam satu Raja-Raja, dalam pasal yang ke-10 ayat 14-29. 666 talenta setiap tahun emas didapatkan, baik dari saudagar-saudagar, dari para pedagang-pedagang, dari Raja Arab, bahkan dari bupati-bupati. Itu kata Alkitab. Itu kekayaan Salomo. Dan Salomo yang menuliskan firman ini dengan ilham Roh Kudus. Dia berkata, saudara kasih Tuhan, hidup dan mati ditentukan lidah, bukan harta, bukan uang. Ya, kalau orang berkata uang yang mengatur hidup ini, itu orang yang kurang mengenal Tuhan. Hingga dia berkata uang yang mengatur hidup ini. Padahal saudara kasih Tuhan, saudara dan saya yang mengatur hidup kita adalah hanya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya saudara kasih Tuhan, hanya Tuhan yang mengatur. Dan kita yang mengatur keuangan kita. Kalau uang yang mengatur kita, maka uang akan mengendalikan kita, yang membuat kita bisa jatuh kepada dosa. Karena kita berkata cinta uang akar daripada segala kejahatan. Dengan jelas firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu yang menentukan dalam hidup kita adalah perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita sendiri. Dan hal ini pasti terjadi karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya dalam firman-Nya. Tuhan sendiri mengatakannya. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan dijadikannya kepada kita. Kalau kita lihat dari Yakobus pasal 3 ayat 2, dikatakan perkataan itu dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Saya akan bacakan sama kita. Yakobus pasal 2, pasal 3 ayat 2. Dikatakan di sini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perkataan kita itu mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara bisa praktekkan. Saya sendiri sudah mempraktekannya ketika saya mengenal Tuhan. Lahir baru tahun 1998. Saya lahir baru. Walaupun sebelumnya saya orang yang setia di gereja. Di gereja saya yang lama bersama orang tua. Yang setiap hari saya dengan bapak saya di halaman gereja itu mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Itu bertahun-tahun saya lakukan sama bapak saya. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa tubuh kita yang sebesar ini di bawah pengaruh lidah kita. Dan saya pribadi sudah mempraktekkannya. Ya, saya punya riwayat hidup ini dari sejak kecil. Ya, saya tidak tahu dan itu terjadi. Ada banyak penyakit saya alami hingga posisi saya hari ini gemuk sekali. Saudara lihat, gemuk kan? Saudara lihat saya kan gitu kan? Saya sehat sekali. Itu, tapi semua itu karena Tuhan. Perkataan saya katakan saya sehat. Perkataan saya katakan saya hidup, saya umur panjang. Dan saya katakan saya berusia 120 tahun, tapi sehat. Kalau 120 tahun sakit-sakitan gak usah lah, cabut aja segera. Iya, saudara kasih Tuhan. Banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata sembrono yang keluar dari mulutnya.
Karena dia nggak yakin dengan perkataannya, hingga perkataannya sembrono. Kita lihat di Alkitab, perempuan 12 tahun pendarahan sembuh karena perkataannya. Apa? Karena menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Saudara bisa teliti di Alkitab, banyak orang berkerumun bersama dengan Tuhan Yesus, yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Bukan saja jubahnya disentuh, bisa jadi kulitnya pun disentuh. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, siapa menjamah jubahku? Kata Yesus di situ. Apakah Yesus mengatakan sesuatu yang mengejek para muridnya? Jelas para murid menyentuh jubahnya, yang lain menyentuh jubahnya, bukan jubahnya, bahkan kulitnya pun disentuh. Tapi Yesus tidak berkata siapa menjamah jubahku. Tapi ketika si perempuan ini yang 12 tahun pendarahan, bisa kita bayangkan penderitaannya selama 12 tahun pendarahan. 12 tahun hartanya habis. Dia pergi ke berbagai tabib, dukun, orang pintar, tetap dia tidak mengalaminya kesembuhan itu. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, sekali lagi saya katakan, ketika dia dengar tentang Yesus, dia perkatakan itu. Ada banyak orang Kristen mendengar tentang Yesus, tapi dia tidak perkatakan dari bibirnya. Dia mengatakan sesuatu yang negatif tentang hidupnya, sesuatu yang merugikan dirinya, sesuatu yang dia sampaikan dengan oleh perasaannya. Saya katakan kepada kita, saudara kasih Tuhan, iman kita selalu bertentangan dengan perasaan kita. Makanya hidup ini jangan bawa perasaan saudara. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus berkata siapa menjamah jubahku, perempuan ini merasa takut ketika mendengarnya. Dia merasa tertuduh karena dia menjamah jubah Yesus. Karena apa? Di budayanya orang Yahudi, kumpulan pria tidak boleh dimasuki wanita. Itu budaya Yahudi. Hingga ketika wanita memasuki kumpulan pria, itu melanggar budaya, melanggar adat Yahudi pada waktu itu. Tapi janda ini dia melanggar adat itu. Untuk mendapatkan mujizat Tuhan, dia langgar itu. Saudara kasih Tuhan, dia datang pada kumpulan pria dan dia menjamahnya. Apakah perempuan sembuh karena menjamah jubahnya Yesus? Saya katakan tidak. Perempuan ini dia sembuh karena perkataannya. Apa perkataannya? Saudara bisa lihat dalam Markus pasal 5. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah jubahnya. Enggak, ketika dia perkatakan itu, dia praktekkan perkataannya, dia datangi Yesus dalam kumpulan para pria. Dengan terseok-seok dia berusaha menjumpai Yesus. Karena perkataannya, akhirnya dia bisa menjamah jubahnya Yesus. Yesus merasa bahwa kuasa keluar dari tubuhnya. Bayangkan, ada banyak orang Kristen seperti para murid yang datang berkerumun mendekati Yesus, menyentuh dia, kulitnya, tapi tidak mengalami mujizat. Ada banyak orang Kristen seperti di gereja, datang ke gereja hanya mengisi absensinya agar tidak dikatakan orang Kristen kok tidak beribadah. Mari kita ubah ini mulai hari ini. Dalam melalui ibadah Miracle Morning ini, mari kita ubah cara hidup kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Yesus punya kerinduan menolong setiap kita. Maka saya katakan dalam beberapa minggu lalu, saya katakan pertolongan Tuhan tergantung sikap kita. Dan hari ini perkataan kita menentukan kita. Perkataan itu ibadah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, melalui ibadah hari ini, dalam ibadah kita Miracle Morning, mujizat di pagi hari ini, mari kita ciptakan sesuatu melalui lidah atau perkataan kita. Saudara yang berjualan, mari perkatakan saja, jualanku habis semua. Walaupun kesalahan pikiran saudara gak ada orang pembeli, katakan saja, itu firman Tuhan. Saudara yang sakit di rumah saja atau di rumah, katakan aku sembuh oleh bilur-bilur Tuhan, aku sehat karena itu firman Tuhan. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perkatakan itu, walau perasaanmu melawannya, lawan perasaanmu itu. Katakan langsung, aku sembuh oleh karena bilur Yesus. Saya mempraktekannya, saudara kasih Tuhan. Saya selalu praktekkan itu, saya sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Saudara yang bekerja, katakan aku berhasil pekerjaanku. Saudara yang kuliah, aku pasti sukses dalam studiku. Saudara yang dimanapun dalam dunia usaha apa mengatakan aku berhasil, aku sukses dalam pekerjaanku. Perkatakan itu.
Daripada kita memperkatakan hal negatif, sungguh-sungguh mempersalahkan orang, lebih bagus kita katakan hal yang positif. Maka akan jadi padamu. Saudara yang belum menikah, mungkin sudah berumur lumayan, katakan, aku pasti menikah. Kalau saudara punya keyakinan, oh bulan depan saya pasti menikah. Dari mana caranya? Percaya Tuhan saja. Tuhan pasti siapkan itu. Dan pahami perkataan saudara akan memimpin saudara pada jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Matius 12 berkata yang terakhir ayat 37, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Mari renungkan itu. Lagu sekolah minggu berkata, hati-hati gunakan mulutmu. Itu lagu sekolah minggu. Hati-hati. Jadi demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun saudara berada, Roh Kudus menjamah saudara, Roh Kudus melawan saudara, meneguhkan perkataanmu. Perkatakanlah yang baik, perkatakanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri dimanapun engkau berada. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ubereng bohim las martangianga mangidopan urupi yondia saitio tanganku saitoguma ai hodo Tuhan partogo dia ubereng bohim las martangianga mangidopan urupi yondia saitio tanganku saitoguma ai hodo Jesus pargogo dia ai hodo Jesus pargogo dia ai hodo Jesus pargogo dia. Haleluya. Boralabasa katakan alabasa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang Esa, hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, pemuda, pemudi yang bekerja, yang sekolah, yang dalam dunia usahanya. Tuhan, aku berdoa, berkatilah Tuhan, teguhkanlah firman-Mu dalam roh mereka masing-masing, hingga perkataan mereka selalu perkataan firman Tuhan yang keluar. Maka jadilah padamu sebagaimana yang Kau katakan. Firman mengatakannya Bapa. Tuhan, aku berdoa, mari Kau lawat setiap kami Tuhan, setiap umat-umat Kau jamah pada saat ini Tuhan Yesus, yang sakit bilur-bilur Tuhan, menyembuhkannya demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi